Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Gabriel, kerap dipanggil Gabriel, dengan NIM 243233079. Saya berasal dari kelas A, dan saya membuat video presentasi seperti ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Diskursus Perspektif Kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai resistensi budaya dengan studi kasus Tari Lengger Lanang. Penasaran kan? A few moments later. Kalau kita ngomongin resistensi budaya, sebenarnya kita lagi ngomongin tentang cara sebuah budaya bertahan ketika ia tertekan. Dalam antropologi, resistensi budaya itu bukan selalu soal perlawanan besar atau konflik terbuka. Kadang, justru resistensinya itu diam-diam, pelan, tapi konsisten. Misalnya, ketika sebuah tradisi tetap dijalankan, walaupun dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku, di situ budaya menunjukkan bahwa dia tidak mau hilang begitu saja. Jadi, budaya bukan sesuatu yang pasif, tapi mempunyai kemampuan untuk melawan penghapusan dengan caranya sendiri. Nah, aku memilih resistensi budaya karena perspektif ini bikin kita melihat budaya lokal dengan cara yang lebih manusiawi. Selama ini, budaya lokal sering dinilai dari sudut pandang moral, agama, atau norma sosial yang dominan. Kalau tidak sesuai, langsung dianggap salah atau dianggap menyimpang. Dengan memakai resistensi budaya, fokusnya tuh jadi bergeser gitu. Nah, kita tidak lagi sibuk menilai benar atau salahnya sebuah budaya itu sendiri, tapi mencoba memahami bagaimana sih budaya itu tuh bertahan di tengah stigma dan tekanan sosial yang negatif gitu ya. Perspektif ini tuh penting banget, terutama ketika yang dipermasalahkannya itu adalah tubuh atau gender. Karena dua hal ini sering jadi sasaran kontrol sosial yang paling kuat dalam masyarakat. Nah, tari Lengger Lanang di Banyumas itu adalah salah satu contohnya yang mengalami stigma buruk dari masyarakat. Nah, di sini aku akan menjelaskan tari Lengger Lanang. Lengger Lanang yaitu adalah tarian tradisional yang ditampilkan oleh laki-laki tetapi dengan gerak dan ekspresi yang sangat-sangat feminin. Hingga dandanannya itu menyerupai perempuan gitu, seperti itu. Dalam konteks budaya Banyumas sendiri, by the way, tari Lengger Lanang itu emang dari Banyumas. Nah, dari Banyumas, Jawa Tengah gitu. Tarian ini tuh sebenarnya bagian dari tradisi rakyat dan mempunyai nilai budaya yang kuat. Namun dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, ekspresi tubuh seperti ini tuh sering dianggap tidak sesuai dengan norma gender yang ada gitu. Jadi laki-laki tuh diharapkan tampil maskulin, sehingga ketika ada tubuh laki-laki yang menari dengan gerakan feminin muncullah stigma dan penilaian negatif. Nah, seperti itu gitu. Jadi kayak tari Lengger Lanang itu tarian yang menyerupai perempuan. Jadi sejarahnya adalah dari zaman dulu, dari zaman Belanda itu, perempuan itu untuk kebebasan atau keluar rumah itu tuh gak boleh gitu. Apalagi untuk menampilkan tubuhnya di depan para penonton gitu. Keluar rumah aja tuh nggak boleh, apalagi menampilkan diri sendiri, menampilkan ekspresinya di ruang budaya, di ruang panggung seni gitu. Nah, ketika perempuan di sana dibatasi oleh Belanda, maka
maka ada inisiasi kaum laki-laki yang feminin itu yang pandai menari dengan gemulai, di situ mempunyai cara untuk mengelabui para Belanda, para penjajahnya gitu. Mengelabuinya itu mereka menyerupai perempuan, menari perempuan, tapi menggunakan pakem tarian Lengger Lanang, ada pakem kostumnya juga, make upnya juga, sanggulnya juga. Jadi mereka itu mengelabui, menyamar menjadi wanita untuk menggantikan para wanita yang tidak bisa bebas kala itu, gitu, seperti itu. A few moments later. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 7 relevansi tari Lengger Lanang dengan resistensi budaya yang saya akan bahas. Yang pertama, tubuh penari sebagai perlawanan simbolik. Dalam Lengger Lanang, tubuh penari berfungsi lebih dari sekedar medium seni. Ketika laki-laki menampilkan gerak dan ekspresi feminin, tubuh itu secara langsung menantang norma gender yang kaku, yang tidak fleksibel. Tanpa harus berteriak menolak aturan sosial, penari Lengger Lanang menggunakan tubuhnya sebagai bahasa perlawanan. Di sini, resistensi budaya hadir secara halus. Tubuh menjadi ruang negosiasi makna gender. Yang kedua, kebertahanan praktik di tengah stigma sosial masyarakat. Lengger Lanang tetap hidup meskipun kerap distigmatisasi sebagai tidak pantas atau menyimpang. Dalam banyak kasus, budaya yang distigma biasanya menghilang, tetapi Lengger Lanang justru terus dipentaskan. Keberlanjutan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa tarian tersebut adalah bagian dari identitas budaya Banyumas yang layak dipertahankan. Lanjut yang ketiga, yaitu ada peran maestro tari sebagai penjaga dan perlawanan stigma masyarakat. Nah, tokoh-tokohnya itu ada 3 yang terkenal seperti Mbah Daryah, yang kedua ada Rianto, dan yang ketiga ada Didi Ninitowo. Pasti kenal kan? Nggak asing lagi. Nah, mereka itu memainkan peran penting dalam resistensi budaya Lengger Lanang gitu. Mereka bukan hanya penari, tetapi juga penjaga ingatan budaya melalui tubuh, panggung, dan proses pewarisan. Para maestro ini menunjukkan bahwa ekspresi gender dalam seni tradisi tidak bisa disederhanakan atau disingkirkan begitu saja gitu. Lanjut yang ketiga, ada komunitas seni sebagai aktor resistensi kolektif. Resistensi Lengger Lanang tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh komunitas seninya. Nah, jadi kayak apa ya? Jadi kayak mempunyai sanggarnya gitu, mempunyai komunitas seni gak sendiri, ada pelatihnya, ada para pelatih, penari, dan pendukung budaya menciptakan ruang aman untuk belajar dan memberanikan tampil di depan publik gitu. Dalam konteks ini, resistensi budaya bukan hanya menolak stigma, tetapi juga membangun solidaritas agar tradisi terus diwariskan. Selanjutnya, yaitu ada rekor muri sebagai klaim ruang budaya oleh maestro tari Lengger Lanang yaitu Rianto. Pementasan masa Lengger Lanang hingga mencetak rekor muri loh dengan ribuan penari, dengan 10.000 penari yang dipelopori oleh maestro Lengger Lanang yaitu Rianto, dapat dibaca sebagai strategi resistensi simbolik. Aksi ini menegaskan bahwa Lengger Lanang bukan budaya pinggiran, melainkan praktik budaya yang hidup, diminati, dan layak hadir di ruang publik secara terbuka. Selanjutnya ada penolakan terhadap label budaya menyimpang. Dengan terus ditampilkan dalam festival dan acara-acara resmi, Lengger Lanang tuh perlahan menggeser maknanya. Ia tidak lagi semata dilihat sebagai praktik yang bermasalah, tetapi sebagai ekspresi budaya yang sah gitu. Inilah bentuk resistensi budaya yang bekerja melalui perubahan makna, bukan konflik terbuka. Selanjutnya,
Yang terakhir ada resistensi yang tenang tetapi konsisten. Lengger Lanang menunjukkan bahwa perlawanan budaya tidak selalu bersifat konfrontatif. Justru melalui keberlanjutan praktik yang konsisten dan berulang. Tarian ini mampu bertahan dan resistensi hadir dalam keteguhan untuk terus menari, terus diwariskan dan terus hadir.